Pak, perkenalkan nama saya Maria Rodriana Putrindi dengan NIM 1903030039 kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman masyarakat, struktur teori sosiologis, teori dan pemahaman. Contohnya, pendidikan formal dan peranan wanita dalam masyarakat kontemporer. Membaca teori bukanlah sesuatu yang umum, harap dengan senang hati. Seringkali mereka menganggap sebagai kelompok abstrak yang tersebar luas yang hanya singkat terkait, seperti teka-teki silang. Teka-teki silang mengembang bebas di atas dunia yang sekolah, pabrik, dan pinggiran kota, pemilu, pernikahan, pemogokan, penyurutan, dan pertandingan tenis. Ini kesalahan jauh yang mampu memisahkan teori dan kehidupan nyata. Seluruh cara kita memandang dunia tergantung pada perspektif teoris kita. Untuk membaca teori sosiologis adalah untuk memahami lebih banyak tentang seperti apa kita dunia ini dan betapa kita tidak bisa dan ambigun yang paling sering diambil dalam aspek sepanjang hidup kita mungkin. Sewaktu para sosiologis melakukan sosiologi, mereka tidak akan memperoleh pokok bahasan yang dingin, pikiran mereka kosong, entah topik mereka adalah cara orang berurusan dengan kematian atau seluruh revolusi dan kemungkinan masa depan masyarakat modern. Mereka berfokus pada aspek-aspek tertentu dan apa yang sedang terjadi. Hal ini merupakan aspek yang paling penting dalam metode mereka. Teori juga berbeda juga dengan aspek penting lainnya. Ini adalah materi subside mereka, asumsi yang mendasari pendekatan mereka dengan jenis pertanyaan yang mereka percaya teori sosial dan dapat harus menjawab bagian tertentu. Bagian berikut memberikan gambaran umum tentang alternatif utama saat ini sebagaimana dicontohkan oleh teori-teori yang dibahas dalam teks ini. Pokok bahas dalam mata pelajaran mereka, perspektif teoritis membagi dengan acak jelas antara perspektif yang bersangkutan dengan karakteristik skala besar struktur sosial dan peranan markososiologi dan mereka yang prihatin dengan pertemuan antara manusia dengan rincian interaksi manusia dan komunikasi atau mikrososiologi. Fungsionalisme dan teori konflik adalah pendekatan yang berkaitan dengan keseluruhan karakteristik struktur sosial dengan sifat umum institusi sosial. Fungsionalisme pengenalan karena itu memegang posisi dominan di kalangan sosiologis kontemporer teori dalam selama beberapa tahun, dan karena perspektif lain muncul sebagai tantangan untuk itu. Kita mulai membaca dengan fungsional biasanya sebagian besar. Teori konflik penduluan dua tradisi. Teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umur masyarakat. Dan ini semakin populer dan penting sebagai sosiologi modern. Dalam buku ini, ketidaksepakatan di antara pendukungnya seringkali lebih pahit daripada yang mereka miliki dengan ahli teori yang menggunakan pendekatan lainnya. Namun teori konflik dengan semua jenis berbagai sejumlah asumsi dan prasangka pendekatan lain. Fenomenologi. Kehadiran ahli etnometodologi seperti Aaron Cioccarel penting. Siswa Garfinkel yang berada dari tahun 1966 hingga 1971 dan pernah sejak tahun 1971 menghabiskan bersama-sama tahun 1967 ketika students ini muncul di Definition Emotionology. Awal dari etnomenologi dapat diselusuri oleh Gerhard Garfinkel. Analisis rekanan pembahasan Dewan Juri yang dilakukan pada tahun 1945. Benar, ketika dia sedang menulis materi tentang musyawarah itu, dia memimpikan gagasan yang mendasari istilah etnomenologi.
Garfinkel yang tertarik dengan data itu adalah bagaimana para juri tahu apa yang mereka lakukan dengan pekerjaan juri. Dengan kata lain, dia tertarik. Dalam hal-hal seperti penggunaan, juri tidak beberapa jenis pengetahuan tentang cara masuk, yang mana urusan terografis masyarakat mengoperasikan pengetahuan bahwa mereka menarik dengan mudah. Mereka saling dan melakukan pekerjaan para hakim. Ini adalah perhatian yang mendasari praktik etimologi. Istilah itu sendiri diciptakan ketika mereka bekerja dengan lintas budaya Yale, File Grenfell sampai pada bagian yang berjudul etobotani, etofisiologi, etofisika, yang berpikir oleh para dalam satu proyek musyawarah juri. Dia dihadapkan dengan juri yang melakukan metodologi dan dia memutuskan itu label yang tampak cukup untuk menyampaikan gagasan tersebut adalah etimologi. Karena para itu mengacu pada kesediaan anggota akal sehat pengetahuan tentang keamanan sebagai pengetahuan akal sehat tentang apapun. Yang berikutnya akuntansi. Akuntansi adalah kemampuan orang untuk mengumumkan kepada diri mereka sendiri dan orang lain cara mereka keluarkan dari situasi. Akuntansi melibatkan bahasa dan jelaskan. Bahasa berarti orang terus-menerus memberikan penjelasan linguistik atau verbal saat mereka jelaskan tindakan mereka. Garfinkel mendefinisikan ahli etimologi untuk memperhatikan praktik refleksi. Dengan praktik akuntansinya, anggota membuat terbiasa kegiatan dari kehidupan sehari-hari dikenali sebagai kehidupan untuk menempatkan kegiatan mereka. Pada kesempatan bahwa akun aktivitas manusia digunakan mereka dikenali untuk kali pertama kali, misalnya ketika seorang anak diminta untuk menceritakan tentang karyanya sendiri. Produksi aktif dan kemudian mulai menafsirkan angka-angka, bentuk, warna, atau dalam menggambarkan ke orang lain. Anak itu memberikan akun. Jika dalam menggambar ke orang lain, anak itu memberikan akun guru jika mereka terus bertanya, ada apa? Dan mempermalukan siswa penyok tetapi dengan hati-hati menyusun permintaan seperti beritahu saya tentang itu daripada apa itu, sehingga mengundang interpretasi dari dunia makna siswa itu sendiri. Melakukan etimologi. Berbagai metode yang telah dilakukan oleh para ahli etimologi untuk data untuk analisis yang mencakup wawancara terbuka atau mendalam peserta pengamatan, rekam video, metode interpretasi, dokumen, dan eksperimen etimologis seringkali disebut pengalaman melanggar match. Arti bahwa individu menanamkan ke situasi kehidupan sehari-hari sangat penting bagi para ahli etimologi. Oleh karena itu, kami bisa berharap melihat mereka melakukan wawancara mendalam terbuka dengan orang-orang, karena ini adalah cara terbaik untuk mengumpulkan data yang bersifat subjektif. Artinya, dua proyek menggunakan metodologi ini adalah juri Garfinkel, studi musyawarah, dan studi pengujian sekolah Mehan. Garfinkel ini telah merekamnya sisi pertimbangan juri yang sebenarnya, tetapi pribadi dengan sisi pertimbangan para juri mengungkapkan sumber pengetahuan yang mereka peroleh untuk melakukan pekerjaan. Demikian wawancara Garfinkel dengan juri mengungkapkan hal berikut tentang bagaimana para juri mengetahui yang telah mereka lakukan. Perspektif alternatif, pengantar strukturalisme dan postmodernisme. Bab ini membahas beberapa perkembangan teoritas yang jatuh di luar dominan tradisi sosial. Meskipun demikian, masing-masing memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sosiologi empiris dan karya para teoritis lainnya. Secara keseluruhan, perspektif juga mencerminkan minat yang dipengaruhi dalam hukum umum tentang perilaku sosial dalam menentukan potensi dan batasnya. Perilaku manusia adalah tujuan, dan jika memberikan
memberikan tujuan, dan memberitahu orang bahwa sesuatu akan terjadi karena hukum sosial. Memprediksi itu mungkin, tapi tidak seperti buah-buahan atau kristal yang ditetapkan untuk membuktikan Anda salah. Kesimpulan, teori sosiologis komputeran berkisar dari anti-determinisme induksi dan pendekatan ekspresi yang mencirikan oleh etimologi prediktif, analisis mikrososiologi paling rinci selesai selain fungsional dan upaya teori konflik untuk menganalisis determinan sosial skala besar struktur dan evolusi sosial.